Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mohon ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya kakak mau cek kehadiran dulu ya, dan temannya yang tidak hadir. Ada. Kakak absen aja ya. Adinda Fatimah Zahra, Ahmad Rian Hidayat, Alan Syabani. Nggak masuk. Dia kenapa? Tanda tangan. Oke. Azhar Adiyah Yandani, Cahaya Islami Hagusti, Dina Aulia, Gusti Ayu, Khairul Nisa, Juwana Jamila. Baik, mari kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adalah semangat dan fokus mengikuti pembelajaran ya. Oke, pada materi sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi literasi. Nah, sekarang kita akan memasuki konsep baru. Ada yang tahu materinya apa? Sistem Poloid. Ya, benar sudah ditampilin ya. Nah, sistem Poloid ini kaitannya dengan pembelajaran yang akan kalian pelajari tentang unsur dan campuran. Nah, sehingga apa itu campuran? Campuran itu adalah gabungan dua zat atau lebih, baik itu unsur sedangkan unsur ataupun senyawa sama senyawa. Nah, dalam sistem Poloid ini nanti kita akan berbicara tentang sistem dispersi. Pertama-tama kita amati dulu gambar berikut. Ada yang tahu ini apa? Pernah lihat? Pernah. Pernah buat? Pernah. Nah, menurut kalian santan ini larutan atau bukan? Larutan? Ya. Oke, apakah kalian tahu kalau sebenarnya santan ini bukan larutan, tapi dia masuk sistem Poloid? Nah, sistem Poloid ini ada banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini santan, contoh lainnya ada susu, ada mayones, ada keju. Nah, Poloid ini akan kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Menurut kalian kehidupannya itu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari atau tidak? Ya, benar sekali ya. Banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yang berkaitan dengan konsep kimia. Apalagi untuk konsep sistem Poloid ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin kita capai. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep dan perbedaan sistem larutan, sistem Poloid, dan sistem suspensi secara tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis Poloid dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan sifat-sifat khas dari Poloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pagi hari ini adalah cooperative learning, di mana peserta didik akan membentuk kelompok dalam bekerja sama untuk menyelesaikan LKPD yang benar. Kemudian metode pembelajaran yang akan kita gunakan adalah penugasan untuk mengerjakan LKPD serta presentasi hasil. Sampai sini paham apa yang bakal kita lakuin? Oke. Di sini yang pertama-tama saya akan menyampaikan materi pengantar tentang Poloid sedikit saja. Kemudian nanti kalian akan membentuk kelompok, mengerjakan LKPD, dan selanjutnya mempresentasikan hasil. Jika waktu kita mencukupi, semua kelompok akan maju. Namun kita tidak cukup nanti perwakilan saja. Oke. Kita masuk dulu apa itu Poloid. Nah, seperti yang udah dikasih tadi, kalian cuma bisa bedain larutan sama Poloid kan? Nah, Poloid ini sendiri adalah sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar daripada larutan, tetapi lebih kecil daripada suspensi. Umumnya Poloid ini memiliki ukuran partikel 1 sampai 100 nanometer. Nah, sistem dispersi itu adalah sistem penyebaran zat ketika dicampurkan. Nah, berdasarkan
ukuran partikelnya, sistem dispersi itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada yang namanya larutan, yang kedua koloid, dan yang ketiga suspensi. Nah, dari gambar tersebut bisa diamati kan kalau di sana yang paling jelas itu apa yang berbeda? Ukuran partikelnya. Selain ukuran partikel, ada juga perbedaannya dari sifat fisiknya, kemudian dari cara pemisahannya. Nah, nanti kalian akan mencari tahu ya apa saja perbedaannya. Kemudian dalam koloid itu ada kaitannya dengan yang namanya fase terdispersi dan juga medium pendispersinya. Nah, fase terdispersinya adalah zat yang tersebar atau menyebar secara merata dalam zat lain yang disebut medium pendispersi. Sedangkan medium pendispersinya adalah partikel koloid yang tersebar tempat di mana partikel koloid tersebar secara merata. Jadi sebenarnya di dalam koloid itu ada dua jenis itu, ada fase terdispersi yang jumlahnya lebih sedikit dan medium pendispersi yang jumlahnya lebih banyak. Bentuknya itu ada yang dalam bentuk padat, cair, dan gas. Nah, jenis-jenis koloid itu bisa dibedakan berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Nanti kalian akan mencari tahu apa saja jenis-jenis koloid berdasarkan medium pendispersi dan fase terdispersinya ya. Oke. Nah, di sini cakupan materi yang akan kita pelajari. Tadi udah jelasin apa itu koloid, kemudian nanti kalian akan mencari tahu jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan mediumnya. Kemudian contoh-contohnya juga dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kalian juga akan mencari tahu sifat-sifat koloid beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga kestabilan koloid serta koloid liofil dan koloid liofil. Nah, yang koloid liofil dan liofil ini berdasarkan jenis interaksinya. Kalau yang tadi berdasarkan fase dan medium pendispersinya. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari, namun bukan kakak yang menjelasin, tapi kalian yang akan mencari tahu sendiri. Oke? Sekarang, mari kita membentuk kelompok. Di sini kelompoknya pakai saja kelompok yang kemarin. Nah, sudah dibagi kan? Sudah. Mari sekarang tugas kalian kumpul dengan teman kelompok, kemudian kakak bagiin KPD dan juga buku paket. Kalian pelajari materinya, kalian diskusi dengan kelompok kalian dan jawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD. Kemudian waktu kalian sekitar 50 menit. Setelah itu kita lanjut dengan presentasi. Oke? Sampai sini paham? Sekarang mulai untuk kelompok. Sudah. Nomor 3? Sudah. Nomor 4? Nomor 5? Sudah. Oke, jadi seperti yang udah kakak jelasin tadi, setelah dan LKPD kita akan presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
tentang sistem koloid. Sebelum kami mempresentasikan di sini, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dian Hidayat sebagai moderator. Saya Jenny Kaltira sebagai pemateri 1. Saya Muhammad Desa Effendi sebagai pemateri 2. Saya Tess Mamdala sebagai perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Suspensi yang menjadi pembedanya itu ada 4, yaitu ukuran partikel yang dimana suspensi itu berukuran kurang dari 100 nanometer, koloid itu 1 sampai 100 nanometer, dan larutan itu lebih dari 1 nanometer. Maksud saya, medium pendispersinya padat, jenis nama koloidnya emulsi padat, contohnya keju atau mentega. Yang ketiga, gas, fase pendispersinya gas, medium pendispersinya padat, dan jenis nama koloidnya busa padat, contohnya ada batu apung atau spons. Fase yang keempat, padat, medium pendispersinya cair, jenis nama koloidnya sol cair, contohnya car. Yang kelima, fase pendispersinya cair, medium pendispersinya cair, jenis nama koloidnya emulsi, contohnya ada susu dan santan. Yang keenam, fase pendispersinya ada Koloid liofil adalah zat yang suka menarik medium pendispersi. Koloid liofil juga lebih kental, stabil, lebih suka dihindarkan, reversibel, sedangkan koloid liofob adalah zat yang tidak suka menarik medium pendispersi. Koloid liofob kurang kental, kurang stabil, lebih mudah dihindarkan, dan sifatnya irreversibel. Jadi kesimpulannya adalah koloid adalah campuran dengan ukuran partikel berkisar antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Koloid tergolong campuran heterogen dan merupakan 2 fase, yaitu fase pendispersi pelarut dan fase pendispersi pelarut. Sistem koloid dikelompokkan berdasarkan jenis fase pendispersi dan pendispersinya, yaitu aerosol, sol padat, aerosol cair, emulasi padat, buih, dan buih padat. Koloid memiliki beberapa sifat, yaitu efek tindal, gerak Brown, muatan koloid pelindung, dan dialisis. Koloid dibuat dengan cara kondensasi atau dispersi. Dengan cara kondensasi, yaitu partikel larutan sejati bergabung menjadi partikel koloid. Nah, kalau dengan cara dispersi, yaitu partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. Sekian dari kami, lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang disampaikan temannya tadi, ada yang jawabannya berbeda? Ada. Pertama-tama Bapak mau komentar dulu ya dari yang disampaikan oleh kelompok 4. Yang pertama terkait ukuran partikel, sepertinya tadi salah menyebutkan. Kalau suspensi itu yang lebih besar dari 100 nanometer. Kemudian yang larutan itu yang lebih kecil dari 100 nanometer. Lalu kalau itu ada di tengah-tengah antara 1 sampai 100 nanometer. Kemudian untuk yang lain-lain sudah tepat ya. Iya. Ada jawaban yang berbeda mungkin dari 1 poin 2 poin. Ada juga dari 2 poinnya apa yang beda? Tidak ada.
dialisis. Ya. Sebenarnya itu tambahan sifat juga terlepas dari yang efek ginjal, grafron, absorpsi sama koagulasi, itu memang ada juga yang dialisis sama elektroforesis, itu juga masuk sifat koloid. Seperti itu. Mungkin tapi yang di buku yang banyak dialisis itu yang secara umum yang apa itu dialisis. Bapak ini juga masuk. Oke, jadi sekarang kita bahas bersama ya hasil dari ya. Pertama, jadi koloid itu apa? Udah paham? Jadi intinya koloid adalah sistem dispersi di mana dia itu ukuran partikelnya lebih besar daripada daripada dispersi ya. Berapa ukuran partikelnya tadi? Lalu jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium terdispersinya ada berapa? Jenisnya ada 8. Yang pertama padat ketemu padat di dalam fase terdispersi padat di dalam medium padat namanya apa? Namanya sal padat. Kemudian ada fase gas di dalam padat namanya apa? Contohnya apa? Batu akum. Oke. Kemudian lanjut ke sifat-sifatnya yang mungkin kita bahas secara umum tadi yang 4 itu ya. Yang pertama efek ginjal. Apa tadi efek ginjal? Contohnya kayak gimana? Misalnya nih, kayak gini ada debu terus ada cahaya matahari, kelihatan kan ada yang nah, itu contoh efek ginjal. Kemudian yang kedua ada grafron. Grafron itu apa? Gerakan atau koloid. Contohnya gimana? Ya, tadi udah dijawab sama kelompok 1 ya. Itu kalian bisa amati di mana partikel koloid itu bisa bergerak acak. Biasanya gerakan zigzag. Kemudian ada tadi juga absorpsi. Itu apa? Ya, contohnya? Ya, ada lagi? Soalnya dia mengabsorpsi di permukaannya itu sehingga si bulannya jadi lebih putih. Kemudian yang keempat ada koagulasi itu apa? Penggumpalan. Ya, contohnya kayak gimana? Penjernihan air. Ya, misalnya awas itu menyerap nanti menggumpal kotoran-kotorannya sehingga air jadi lebih jernih. Kemudian ada tadi dialisis ya. Dialisis itu contohnya kayak gimana? Proses cuci darah. Ya, proses cuci darah. Kemudian ada juga elektroforesis. Biasanya dibuat di pabrik gitu ya, buat menyerap debu-debu. Baik, untuk materi kita tentang jenis koloid itu yang tadi ada subjeknya, kemudian ada bisnisnya, sifat-sifatnya, contohnya ada kehidupan, kemudian keadilan serta jenis koloid dan doko. Baik, mungkin bisa kita simpulkan untuk materi pembelajaran koloid hari ini. Kita bisa pahami kalau koloid itu adalah suatu organisasi yang partikelnya berada antara lautan dan suspensi sekitar 1 sampai 1,1 meter. Kemudian untuk jenis-jenis koloid bisa kita bedakan berdasarkan fase terdispersi dan medium dispersinya. Ada koloid sol, ada emulsi, ada aerosol. Kemudian jenis-jenisnya bisa kita pahami ya tadi. Untuk contoh-contohnya banyak sekali di kehidupan sehari-hari. Lalu untuk sifat-sifat koloid yang tadi kita bahas, yaitu ada efek ginjal, pengaturan cahaya, kemudian ada grafron, gerakan partikel, ada absorpsi, penyerapan, dan juga koagulasi atau penggumpalan, ada juga dialisis, ada juga elektroforesis. Kemudian untuk kestabilan koloid itu ada hemodinamika, ada hemodinamika untuk menjaga kestabilan koloid. Kemudian untuk jenis interaksi koloid ada koloid yang bersifat biofil, ada juga ya biofil. Sampai sini bisa dimengerti pembelajaran hari ini? Pada
Baik, untuk LKPD ini bisa dikumpulkan masing-masing kelompok. Baik, untuk hari ini kita telah mempelajari tentang materi koloid. Semoga adik-adik paham ya. Nah, selanjutnya nanti di yang pertama kakak apresiasi dulu untuk kalian hari ini sangat bersemangat dan aktif ya di kelas. Terima kasih juga kepada kelompok yang sudah bersedia presentasi. Kemudian kalian keren banget hari ini. Semoga jaga terus semangat kalian untuk belajar ya. Karena minggu depan kita udah mau masuk ujian. Jadi pertemuan berikutnya kita di hari Rabu besok kita bahas isi-isi dan soal latihan ya. Kemudian itu saja untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama melambaskan alhamdulillah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.